Puji Tuhan, selamat pagi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sudah siang ya? Oh, 10.20, pagi menjelang siang. Baik, apakah sudah menyapa sebelah kiri kanannya? Sudah? Sudah berkata bahwa kamu diberkati, kamu dilimpahi, amin. Karena ini yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini, yaitu keluarga yang diberkati. Bapak Ibu Saudara bisa temukan catatan khotbahnya ada di alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya akses ke internet tentunya. Kita akan membahas bagaimana seperti apa yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa berkat bagi keluarga itu termasuk adalah berkat tubuh dan jiwa. Ya, jadi bukan sekedar pilihan Tuhan atas hidup kita secara rohani, tetapi juga ada bagian kita dalam berkat tubuh dan jiwa. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman adalah orang yang jadi bisa dibilang tokoh ya, dalam iman percaya kita. Kita percaya Abraham, bahkan ada agama lain yang juga percaya dengan tokoh ini. Gitu ya. Tetapi kita juga lihat secara tubuh dia diberkati. Ya, dia punya harta yang banyak, dia punya harta yang melimpah, dia punya keturunan meskipun dia harus menunggu ya, selama puluhan tahun untuk hal itu. Gitu ya. Saya percaya ini juga seharusnya jadi bagian kita. Tetapi kita harus pahami juga, we are not preaching prosperity gospel. Kita tidak sedang mengkhotbahkan firman kemakmuran. Ikut Tuhan, kaya. Ikut Tuhan, maju. Kasih motormu, jadi Mercy. Nggak gitu. Khotbah kita bukan seperti itu. So, we need to know, kita mesti tahu nih berkat tubuh dan jiwa yang jadi bagian kita dan keluarga kita sebenarnya seperti apa bentuknya. Ya, mari kita belajar mengenai hal ini bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa copy paste dari alamat tadi, karena ada banyak ayat yang mungkin saya tidak bisa baca, tetapi Anda bisa baca secara terpisah nanti. Ya, berkat tubuh dan jiwa atas keluarga. Mari kita buka dulu di 3 Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga. Hanya ada satu pasal di situ. Ayat yang kedua. Ya, surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudara yang terkasih, kata Yohanes, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Tadi Anda katakan sudah ya, ngomong ke sebelah kiri kanannya ya. Anda baik-baik, sehat-sehat. Semoga Anda tidak berdusta kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Sudah ya, saya percaya Anda sudah memberkati orang di sebelah kiri kanan Anda. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini tentu saja bukan lagu pop Indonesia ya. Aku baik-baik saja. Tetapi ini doa Yohanes kepada Gaius. Nah, ini juga nama yang agak-agak jarang ya. Kami dulu pernah ada rekan hamba Tuhan Gaius di sekolah Alkitab Batu. Tapi saya belum pernah dengar itu ada di antara jemaat. Atau mungkin ada ya, Gaius. Jadi ini Yohanes berkata kepada Gaius. Ya, Yohanes mendoakan Gaius supaya ada di dalam kondisi yang sehat. Ya, ini sebenarnya umum kalau saudara menulis surat di masa itu bahkan sampai sekarang ya. Sampai sekarang biasanya kita menulis apa kabar, semoga baik-baik, sehat-sehat saja. Atau bahkan di WhatsApp, atau di SMS, atau dimanapun. Istri saya sekarang jadi dosen di sebuah kampus. Dia suka kesel
kalau tiba-tiba mahasiswanya texting, "Bu, ini tugasnya gimana, Bu?" Ya elah nih anak baru teks, ngomong kayak apa kabar, Bu? Maaf mengganggu, Bu. Boleh nggak saya tanya, Bu? Ya ini pelajaran juga untuk rekan-rekan Gen Z. Ya, sebelum Anda ngomong ke orang, tanya dulu, apa kabar, saya mengganggu atau tidak, gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita juga yang sudah generasi sebelumnya juga suka begitu ya, langsung straight to the point, nggak ada babi bu. Tapi secara umum surat itu dibuka seperti ini biasanya di zaman itu. Jadi menanyakan tentang kesehatan, tetapi menariknya dari ayat yang sudah kita baca, Yohanes juga mengekspresikan kepeduliannya pada kondisi jiwa dari Gaius. Sehingga kita paham, oh oke, berarti bukan saja sehat secara tubuh, tetapi juga sehat secara jiwa. Ini memang konsep yang agak sulit ya dipisahkan, padahal ini sebenarnya konsep yang sudah lama. Ya kadang-kadang kita selalu melihat kesehatan seseorang dari fisiknya saja, tetapi sebenarnya juga ada kesehatan di jiwa kita. Makanya ada namanya casement. Ya, kesel nemen, bukan. Casement itu kesehatan mental, ya. Kesehatan mental, so mental health. Itu ada sesuatu yang penting juga. Karena sering kali kita pikir, oh saya batuk secara tubuh. Tetapi kemudian ketika kita stres, kita berpikir, ah itu dasar saya aja. Bukan, bukan. Stres itu penyakit di jiwa. Jadi kalau bisa dibilang, apakah Anda pernah punya penyakit jiwa? Pernah. Ya, karena nggak mungkin kan ada dari Bapak Ibu Saudara yang nggak pernah stres? Nggak mungkin. Stres itu adalah penanda bahwa saudara hidup. Kalau saudara nggak pernah stres, Anda nggak hidup berarti. Ya, apakah Anda di rekan-rekan yang masih sekolah, stres ketika ujian atau di kampus, atau rekan-rekan yang muda-muda, ya stres nggak dapat pacar misalnya ya, atau stres mau menikah tetapi bajunya masih kebesaran misalnya, atau bajunya masih kekecilan, jadi saudara stres nih, waduh kapan nih, gimana nih. Atau setelah saudara menikah, saudara stres mikirin ini anak mau disekolahkan kemana, mau sekolah bentuknya seperti apa. Ketika Bapak Ibu Saudara dewasa, Anda stres, pensiun gimana, saya tinggal di mana sama anak, atau tinggal di panti jompo, dan lain sebagainya. Stres itu ada di semua orang. Jadi kita harus pahami ini. Jadi ada kesehatan tubuh, tapi juga ada kesehatan mental. Tapi saya nggak akan jauh-jauh ke sana. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti Yohanes peduli terhadap Gaius, saya percaya kita juga di sini, ya seperti Yohanes dan Gaius ada di dalam sebuah keluarga rohani. Ya, mereka sama-sama pelayan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayat yang pertama, gitu ya, Yohanes berkata, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Berarti dia orang percaya. Ya, karena dia orang percaya, dia keluarga rohani dari Yohanes. Nah, saya percaya kita semua juga keluarga rohani dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau saudaraku, ya. Apalagi lanjutinnya, ku saudaramu. Masa begitu sih lagunya? Kau sahabatku, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Efesus 2 ayat yang ke-19. Karena itu kemudian menjadi kepedulian kami, rekan-rekan tim penggembalaan di tempat ini, untuk jemaat memiliki keadaan yang sehat. Itulah kenapa kemudian kita bahas mengenai hal ini juga. Bagaimana keluarga itu diurapi secara rohani, tetapi juga diberkati secara tubuh dan jiwa. Ya, jadi sehatnya tuh paripurna istilahnya Bapak Gembala. Komplit, holistik. Bukan hanya rohnya saja, tapi tubuh dan jiwanya juga. Nah kalau fokus biasanya khotbah kami adalah fokusnya kepada hal-hal yang rohani, bukan berarti kemudian yang jasmani tidak dipedulikan. Ya, kami berdoa supaya tubuh
dan jiwa Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati. Amin. Keluarga Anda juga. Ya, boleh Anda doa dalam hati untuk keluargamu, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berdoa buat yang di Bandung. Kalau dia di Bandung, ya. Kalau saudara nggak punya siapa-siapa di Bandung, jangan Tuhan Yesus berdoa buat siapa yang di Bandung ya, gitu. Ya, ada Ridwan Kamil di sana. Tapi saya nggak tahu itu saudara saya, Anda atau bukan. Ya, saudara bisa berdoa pada saudaramu, ayahmu mungkin yang lagi di luar kota, anakmu yang lagi di luar kota, siapapun, sanak kerabat kita. Ya, kami berharap semua kita diberkati. Nah, karena itu, mari kita belajar apa kata firman Allah tentang berkat bagi tubuh dan jiwa. Ya, kita mulai dulu dari tubuh jasmani seseorang. Ya, tubuh jasmani yang diberkati dan keluarga Kristen yang diberkati tubuh jasmaninya adalah secara umum ya pandangannya mereka cukup dalam hal SPP. Ya, ini pelajaran dari zaman dahulu. Ya. Setelah belajar ini Ibu Budi, maaf ya kalau ada yang namanya Bapak Budi di sini. Kita kemudian yang berikutnya belajar tentang ini kan, bahwa manusia butuh sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Ya. Siapa tahu ada yang nggak lulus SD atau SMP-nya, ya Bapak Ibu Saudara. Atau memang Anda baru tingkatan di situ, nggak ada masalah. Kan ada kejar paket A, B, C gitu ya. Nah salah satu pelajarannya itu, sandang itu pakaian kita. Kemudian apa yang kita butuhkan lagi? P, pangan. Apa yang kita makan, dan papan, apa yang kita tempati, shelter, tempat kita berteduh. Nah 3 hal ini kemudian menjadi seperti kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar bagi kita semua. Nah tetapi yang menjadi penting, orang yang diberkati tubuh jasmaninya bukan berarti kemudian SPP-nya ini melimpah ruah, gak karu-karuan, bukan. Tetapi mereka bisa memandang bahwa sandang, pangan, dan papan yang dimilikinya itu cukup. Coba katakan bersama-sama, 1, 2, 3, cukup. Ya, Bapak Gideon kalau saya nggak salah ya, Pendeta Gideon Santoso pernah khotbahkan dari doa Bapa kami, ya mengenai rasa cukup. Berikan kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Bukan buat 100 tahun ke depan. Kalau enggak kan doanya cuma 100 tahun sekali gitu ya. Tetapi kita merasa cukup untuk apa yang kita miliki. Baik itu hal sandang, baik hal pangan, baik hal papan. Nah rasa cukup akan kebutuhan jasmani atau kebutuhan tubuh ada kita bisa pelajari dari 3 referensi Alkitab ini. Yang pertama adalah pengalaman Israel di dalam Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Nah konteksnya saat itu Israel tidak puas dengan makanan yang namanya mana. Mana? Ya kalau dalam bahasa Ibrani mana itu apa itu. Jadi mereka tidak kenal hal itu, makanya apa itu? Nah, nama makanannya apa itu? Serius? Gak percaya. Nanti masuk sekolah Alkitab deh, nanti diajarin. Ya, mana artinya apa itu? Apa ini? Gak ngerti, mereka gak tahu cara membahasakan makanan itu. Nah, itu yang dimakan mereka hari demi hari, kemudian mereka bosan. Padahal mereka kuat. Sehat, nggak ada sakit. Masalahnya bosan. Bahaya ya. Kadang-kadang rasa cukup itu bisa kalah dengan rasa bosan. Padahal segala sesuatunya terpenuhi, tetapi ketika saudara bosan dan kemudian tidak memiliki rasa cukup, wah ini hati-hati. Sedikit saja kita bisa terpleset dalam dosa lidah. Mengeluh. Saya pernah cerita nggak Bapak Ibu Saudara? Saya pernah ke Houston di Amerika Serikat, ya di
provinsi atau negara bagian namanya Texas, ya, Houston. Saya ke sana, saya suka ke perpustakaan, ya, suka karena waktu itu sedang belajar. Saya pertemuan pertama lama dengan istri saya sebelum jadi istri saya di perpustakaan, gitu ya. Siapa yang mau niru? Boleh, ya. Ketemuan di perpustakaan. Mahanaim juga punya perpustakaan, ya, ada di atas, tapi hanya staf kadang-kadang yang bisa mengakses. Ya saya ke perpustakaan, tapi kemudian saya lewat sebuah taman dan di Amerika Serikat itu banyak, sama lah sebenarnya dengan Indonesia, ada aja orang homeless gitu, ya, orang yang tidak punya rumah, gelandangan, tapi di sana kadang-kadang homelessnya agak-agak aneh gitu ya. Ada satu homeless yang ngomong kepada saya, aduh saya pengen beli Samsung Note 20 deh, waktu itu lagi baru keluar. Saya bilang, lah situ kan belum punya rumah ya, kok udah pengen beli handphone, Samsung lagi, yang terbaru lagi. Saya bilang, kadang-kadang nggak jelas. Nah waktu itu saya baru belanja grocery, baru belanja, kemudian saya punya roti. Saya lihatlah homeless ini, saya keluarkan lah, mau roti nggak? Dia bilang apa? Do you have chicken? Kamu punya ayam nggak? Lah, pengen gue getok nih kepala orang. Kan situ yang homeless ya, situ yang butuh makan ya. Kok milih gitu loh. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang gini loh. Ada hal-hal yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan bagi kita. Itu cukup sebenarnya untuk kita hidup. Tapi masalahnya kemudian kita bosan. Tuhan gak cukup ini, saya mau lebih. Nah itu yang kemudian bisa membawa kita kepada dosa. Seperti orang Israel, nanti ya baca di Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Mereka minta daging. Sampai Musa bilang, aduh masa semua ikan harus dipotong supaya kasih makan. Apa ini cukup? Karena rasa cukup orang itu memang berbeda-beda. Betul ya? Ada yang cukup makan nasi sekali. Gitu ya. Tapi satu centong gitu kan. Semua sebakul-bakulnya dimasukin. Ada orang yang makan juga cuma 2 suap cukup. Kuat. Bisa berjalan. Ya, yang kedua, saat Daud di 2 Samuel 12 ayat yang ke-8 tidak puas dengan harta, tahta, dan cinta. Betul ya? Ini 3 ta yang sangat ini toh, Anda sering dengar, gitu kan? Ada 3 hal yang disukai oleh manusia, harta, tahta, dan cinta. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, 3G, gold, glory, girls. Atau guys. Ya. Banyak kita mencari hal ini. Nah Daud punya 3-tiganya. Kayanya gak karu-karuan. Dia punya tahta tertinggi di Israel. Dan cinta siapa yang gak jatuh cinta sama pahlawan Israel. Saat itu istrinya banyak. Bukan berarti kemudian Bapak Ibu Saudara lihat Alkitab, di Alkitab perasaan tokoh Alkitab istrinya banyak. Boleh dong. Enggak gitu. Lihat apa kata Yesus. Ya, bapak-bapak yang ada terbersit ingin punya istri lebih dari 1 dalam nama Yesus. Ya, itu harus dilawan itu. Jangan terbersit ya. 1 aja enggak habis Bapak. Ya, 2 lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 8 ditegur langsung. Kamu udah punya semuanya. Bahkan kalau kurang, kalau itu tidak cukup, kata Tuhan melalui nabinya. Aku akan berikan kepadamu. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang itu ya, kita bisa memiliki segala sesuatunya, tetapi ketika kemudian kita nggak punya rasa cukup, maka kemudian kita bisa berdosa di hadapan Tuhan. Bagi Daud saat itu, dia bukan dosa untuk seperti orang Israel, mau makan yang menu baru. Tetapi dia pengen istri atau wanita baru. Nah, ini juga yang kadang-kadang bapak-bapak
kadang-kadang suka jadikan alasan, wah masa setiap hari makan tempe, kan kita butuh tahu, kita butuh sayur asem, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, istri Anda bukan tempe. Ya nggak sih? Itu bagian dari tubuh Anda nggak bisa bilang bahwa, oh aku bosan dengan istri saya. Nggak bisa disamakan gitu loh. Ya, jadi ini yang kemudian Daud akhirnya jatuh di dalam dosa karena rasa tidak puas dari kebutuhan tubuhnya. Kemudian juga Paulus, coba, nah kalau ini saya pengen baca, 1 Timotius 6. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Ini Paulus menasihati Timotius mengenai mereka yang ingin kaya. Ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya, tapi cinta akan uang. Dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sempat lihat ya ibadah raya pertama, Bapak Pendeta Hani Paulus bicara tentang itu. Beliau bicara tentang bagaimana nafsu orang bisa menguasai orang sehingga kemudian dia pinjam sana, pinjam sini. Ya, apalagi sekarang kan udah tinggal foto sama KTP langsung di-approve. Mudah sekali. Sehingga akhirnya di sana hutang, di sini hutang, di kiri hutang, di kanan hutang, bingung bayarnya. Gak tenang hidupnya, berbohong, berdosa, akhirnya dosa lagi kan. Karena rasa tidak cukup sekali lagi. Padahal sebenarnya secara fisik bisa jadi sudah. Tetapi tadi karena bosan, karena gak puas, karena dan lain sebagainya, kemudian mereka, yang menyedihkan kan, saya pernah cerita ya kalau saya nggak salah ya, ketika saya pergi ke Kalimantan, waktu itu saya dengar ada satu daerah di mana banyak anak-anak SMP, SMA, wanita, mereka udah ngekos ke kota, alasannya karena sekolahnya jauh, ya jadi mereka ngekos ke kota, ternyata di kota, dijajakan tubuhnya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Anda pasti tahu. Yang kalau ketinggalan, saudara bingung. Handphone, ponsel. Betul ya? Kalau Alkitab ketinggalan kan nggak bingung dong. Ada di handphone, gitu tak? Tapi kalau handphone ketinggalan, wah, gue mau ngapain nih? Itu kan kebingungan kita. Untuk zaman sekarang, nah, anak-anak ini menjual diri mereka untuk dapat handphone dari om-om. Susah sekali ya kalau kemudian kita punya pemahaman yang salah tentang kebutuhan tubuh ini. Nah, Allah pasti memenuhi ya. Tubuh kita memang butuh sandang, pangan, dan papan. Tentu saja kalau ada kekurangan sandang, kekurangan papan, kekurangan pangan yang ekstrim, maka kemudian ada masalah kesehatan yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Gitu ya. Itulah kenapa kemudian kalau di jemaat mula-mula, mereka punya sistem gereja yang saling membantu, yang didorong oleh kemurahan hati. Nanti baca di 2 Korintus 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, mereka saling membantu. Gitu ya. Jadi ada jemaat membantu yang lemah. Kan itu yang juga kita bangun di sini kan, ada diakonia sosial, saling membantu supaya yang lemah juga bisa dibantu yang kuat. Yang kuat juga nggak kuat sendirian, tetapi Anda juga membantu yang lemah. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang melayani di diakonia sosial. Demikian juga di rumah pelayanan, betul kan? Ada shelter, ada papan yang disiapkan untuk mereka. Ya. Supaya mereka punya rumah, punya tempat untuk tinggal. Masih ada beberapa kamar yang kosong di sana. Jadi kalau memang keluarga Anda memang betul-betul membutuhkan dan tidak ada keluarga lain yang bisa menopang, Anda bisa menghubungi
rumah pelayanan di GPDI Mahanaim. Jadi kesehatan itu juga jadi akhirnya berkat yang penting. Kalau kemudian kita memandangnya dengan benar. Nah, seringkali kita tidak memandang kesehatan itu sebagai suatu berkat, bukan? Ini seperti ilustrasi bola-bola. Saya bawa bola mainannya anak saya. Ya, bukan untuk kemudian dimainkan karena saya juga nggak bisa. Mama saya sebenarnya bisa, Ibu Gembala bisa. Mas saya kemarin bilang, mau nggak ilustrasi ke depan? Jangan, dia bilang. Wah. Jadi ya sudah, anaknya saja. Saya nggak bisa. Ini katanya di dalam bahasa Indonesia namanya menambul. Saudara tahu menambul? Menjadi gembul? Bukan. Menambul itu juggling. Juggling, jadi bermain, ini dilempar kemudian ditangkap gitu. Nah sayangnya saya nggak bisa, ada yang bisa gitu? Janganlah ya. Hah? Nanti berantakan kemana-mana. Ya, pokoknya satu dilempar, kemudian satu lagi dilempar. Begitu. Nah masalahnya di dalam kehidupan ini ada ada 4 bola yang kemudian ditambul atau dijuggling. Nah 1 bola itu karet, ini saya pilih ada 3 yang sama dan 1 yang berbeda. 1 bola itu karet, yang 3 ini kaca. Jadi bisa pecah. Ini sebagai ilustrasi saja. Mungkin ada pernah dengar gitu ya. Nah bola karet itu apa Bapak Ibu Saudara? Yang 1 ini? Kekayaan. Ketika bola ini jatuh, ketika Anda kehilangan kekayaan, ketika Anda bangkrut, ketika Anda ditipu, dan lain sebagainya. Saya dengar kemarin ada komedian namanya Mongol. Dia ditipu 53 miliar. Saya bilang, wah. 53 miliar itu duit tuh ya. Kalau 53 ember saya pernah lihat. SAB, tapi 53 miliar ditipu. Wah, gimana rasanya. Tetapi dia tahu bahwa kekayaan itu bisa dicari lagi. Karena itu bola ini karet. Tetapi ada 3 bola lain yang dari kaca. When it fall, it breaks. Ketika dia jatuh, dia pecah. 3 bola kaca itu adalah waktu, keluarga, dan kesehatan. Ketika saudara kehilangan salah satunya, it's very hard to recover. Karena waktu nggak bisa saudara beli. Gimana saudara mau beli waktu? Sekarang kelihatannya, wah saya punya waktu, wah saya mau ibadah 2 jam kek, saya mau ibadah 1 jam kek, terserah. Tetapi ketika Anda sudah nggak punya waktu banyak, saudara mau minta waktu seperti apapun, it just gone. Itu hilang, saudara nggak bisa mengulangi. Keluarga juga demikian kan. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan keluarganya. Banyak orang-orang yang bahkan menyia-nyiakan darah dagingnya sendiri, begitu ya, karena rasa malu kah atau karena apa, mereka melupakan keluarga mereka sendiri dan it breaks, sulit untuk dipulihkan. Bukan tidak mungkin, tapi sulit, sangat sulit. Dan yang terakhir, kesehatan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Ketika saudara nggak ada penyakit, mau ngerokok sebanyak apapun terserah gitu ya. Tapi nanti ketika Anda divonis gitu loh, misalnya, Pak maaf ya kanker paru-paru, waktu Anda tinggal 5. 5 apa dok? 5 bulan? Bukan, 5, 4, 3. Plek. Ya ketika itu baru kemudian saudara, aduh gimana ya, siapa yang dokter paling hebat ya, siapa yang bisa? Ketika ada kesehatannya saudara rusak gitu aja. Tapi ketika saudara butuh, kemudian saudara teriak-teriak, saudara pengen. Ya 3 hal ini yang kemudian, 4 bola ini yang kemudian kita harus perhatikan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dan keluarga kita paham bahwa kita dan keluarga ini adalah keluarga yang diberkati. Kita harus paham bahwa kita punya berkat kesehatan. Nah mari dari kesehatan kita itu kita persembahkan tubuh kita. Mumpung belum,
Mumpung belum pecah semua. Ya saya berharap sih Bapak Ibu Saudara semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetapi gunakan, jangan sehat, oh aku sehat kok, nggak usah melayani. Gunakan karena ini berkat dari Tuhan. Ajari keturunan kita, ajari anak-anak kita, ajari keluarga kita untuk kemudian mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Roma 12 ayat yang pertama. Jadi inilah hidup yang bijaksana. Saya menyampaikan ini bukan untuk kemudian membuat Bapak Ibu Saudara merasa bersalah, tetapi untuk kemudian kita bijaksana dalam bertindak bagi diri kita, bagi keluarga kita. Karena keluarga kita harus memilih. Dan kadang-kadang kita menjadi bagian esensial di dalam keluarga untuk memilih. Jadi kita harus taruh fokus keluarga kita kepada berkat yang tepat. Kita bertanggung jawab untuk masa depan diri kita dan keluarga kita. Dan kita bertanggung jawab untuk pilihan hidup kita. Saya tahu mungkin ada beberapa dari kita yang lahir dari keluarga yang tidak beruntung. Mungkin Anda ditinggalkan, Anda nggak tahu orang tuamu atau orang tuamu neglect you, nggak peduli dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi pastikan bahwa Anda memilih, saya mau membangun keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkat tubuh itu jadi bagian saya kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena berkat tubuh ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Selama kita tidak berdiam diri, kata firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Ya di situ ditegur tentang orang yang nanti deh, diem dulu deh, tidur dulu deh, satu Netflix dulu deh, satu sinetron dulu deh. Semua yang begitu kemudian akhirnya kemiskinan melanda. Atau kemudian contoh di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 11. Ketika Paulus kemudian menegur ada jemaat-jemaat yang tidak aktif. Jadi mereka minta aja dari sesamanya gitu ya. Tolong dong berkati aku karena kan aku kekurangan. Tetapi dia sendiri nggak mau kerja. Nah itu ditegur di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 11. Jadi kemudian kita harus bergerak apapun yang kita bisa lakukan. Ya, just be productive. Ya, masalah kekayaan itu berapa? Tadi kan ukurannya adalah rasa cukup. Ya, bapak-bapak pebisnis di sini bukan berarti saya ingin membuat Anda kemudian berarti saya sudah cukup dong. Enggak. Kalau memang Anda punya a venture, sesuatu yang Anda ingin kembangkan, that's a good thing. Gitu ya, tetapi Anda harus paham bahwa itu pun dari Tuhan. Kita tetap harus punya level of satisfaction, ada ukuran kepuasan yang kita miliki. Ya. Kita contoh misalnya Paulus, ya dia punya kecukupan baik dalam kekurangan maupun kelebihan. Demikian juga jemaat di Makedonia yang dalam kekurangannya. Jemaat ini tidak lavish gitu ya, bukan komunitas sultan, bukan. Mereka kekurangan tetapi mereka masih merasa cukup. Mereka bilang, saya masih cukup kok, saya masih bisa berbagi. Luar biasa. Dipuji sama Paulus di 2 Korintus 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Nah berikutnya selain tubuh kita juga ada berkat jiwa. Ya, berkat jiwa. Secara umum ada 3 unsur ya mengenai jiwa ini, yaitu pikiran, kehendak, emosi. Nah, kita juga punya referensinya di dalam firman Tuhan. Berkat atas jiwa itu seperti apa? Bagi pikiran, sebenarnya pikiran yang diberkati adalah pikiran yang diisi pengetahuan firman Tuhan. Sehingga dia bebas dari ilusi pikiran namanya. Ya, atau jebakan pikiran, istilahnya seperti itu. Karena banyak di luar sana pandangan bahwa manusia hanya punya tubuh dan jiwa. Padahal ada juga roh yang datang dari Allah kan di Efesus 5 ayat yang ke-18. Bahwa kita tidak hanya memikirkan apa yang kita makan, bukan saja memikirkan apa yang akan kemudian kita nikmati, oh saya butuh istirahat, saya butuh ini. Tetapi kita juga tahu bahwa roh kita adalah sesuatu yang juga kita butuhkan untuk dipuaskan. Nah itulah kemudian kita paham bahwa hidup kita terdiri dari 3 hal tadi. Kehendak, manusia yang diberkati itu kehendaknya selaras dengan firman Tuhan.
Dia selaras dengan firman Tuhan. Ya. Maksudnya tidak diperbudak temporalisme. Ini istilah yang dipakai kemarin Dr. Sos. Kemarin saya menerjemahkan beliau di Sekolah Alkitab Batu. Ya, maksudnya segala sesuatu yang sementara. Jadi makanan itu kan enak ya, betul ya. Siapa yang tidak suka makan? Hah? Wah, mesti dibawa ke rumah sakit tentunya kalau Anda udah nggak suka makan nih. Pasti Anda suka makan, ya. Anda pengen makan, Anda suka makanan yang enak, gitu ya. Tetapi itu kan kita tahu itu sementara. Itu bukan segala-galanya. Demikian juga harta kekayaan kita. Nah, pandangan kita bukan hanya untuk yang di dunia, tetapi juga jauh kepada apa yang ada di kekekalan. Menurut Yudas 1 ayat yang ke-21. Jadi kita paham mengenai hal ini Bapak Ibu Saudara. Kehendak itu maunya kita, kemauan kita. Itu bukan hanya yang sementara, tetapi Tuhan, aku mau hidupku bisa sampai ke kekekalan. Sampai ke waktu yang tidak terhingga itu. Kemudian yang ketiga tentang emosi. Ya, banyak yang bilang bahwa emosi itu negatif. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sedang ngomongin orang, ngegibah, ngegosip. Biasanya apa yang saudara bilang? Kalau ada orang yang suka marah-marah, ih emosian. Ya, betul ya? Padahal kata emosi itu nggak melulu negatif. Emosi itu juga ada emosi yang positif. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar, kami sedang berpikir, saya dan istri sebenarnya, ya, tentang membawa ada seorang konselor dari kampusnya istri saya untuk bisa kemudian ngobrol di tengah-tengah jemaat. Ya, nanti kita akan lihat mengenai hal itu. Tapi emosi yang positif itu apa? Ini loh, kita lihat karakter Kristus di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang kemarin juga sempat dibahas oleh Bapak Gembala ya minggu lalu. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, itu kan hal-hal yang baik, yang positif. Emosi itu bukan sekedar marah itu emosi, bukan. Itu emosi negatif. Tetapi ada emosi yang positif dan kita harus hidup di dalamnya. Nah, jadi jadikan pelajaran hari ini Bapak Ibu Saudara sebagai indikator untuk memeriksa kehidupan kita dan keluarga kita. Kalau kita mau bilang bahwa keluarga kita adalah keluarga yang diberkati tubuh dan jiwanya, ada dua pertanyaan. Apakah kemudian saya punya rasa cukup? Saya diberkati. Ketika Anda bilang saya cukup, iya sih, motor saya sederhana. Bukan 500 cc. Bukan yang digeber-geber di jalan. Ya. Tetapi saya cukup dengan itu. Dan you are blessed. Oh, saya bisa jalan kaki kok, sehat, saya lebih senang saya jalan kaki daripada kemudian saya berpergian dengan kendaraan. Then you are blessed. Kalau Anda merasa cukup. Yang masalah kan kalau kemudian kita tidak merasa cukup. Gimana dengan keluarga kita? Gimana dengan suami kita, anak kita? Ada nggak yang mereka sebenarnya diberkati tetapi nggak punya rasa cukup? Apakah kita diberkati secara jiwa? Apakah pikiran, kehendak, dan emosi saya dan keluarga saya dalam koridor firman Tuhan? Ketika itu ada di dalam koridor firman Tuhan, maka Anda diberkati. Kita perlu mengetahui bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu di tubuh dan jiwa kita. Ada seorang ilmuwan namanya Neil Tyson, kalau saya nggak salah ya. Neil Grace Tyson. Ya, dia bilang bahwa manusia itu terdiri dari stardust, debu-debu galaksi, debu-debu bintang. Karena dia percaya tentang tumbukan besar, Big Bang, dan kemudian ada partikel-partikel yang menyusun kehidupan. Gitu. Tetapi yang menurut firman Allah yang benar adalah tubuh itu milik Allah. Karena itu ia memberi yang berharga dan menebus kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Allah menebus kita. Karena kita ini dari Dia. Dia ingin apa yang ada di dalam kita. Karena kita adalah dari Allah. Bapak Ibu Saudara, biarlah hal ini yang kemudian kita pahami. Ada satu lagu yang saya
kemarin minta teman-teman pemuji dan pemusik untuk siapkan. Ya, lagu ini pernah dinyanyikan katanya, ya, judulnya Sungguh Indah. Ya. Bapak Ibu Saudara dengarkan dulu ya. Mungkin Anda ingat, dan kalau Anda ingat Anda bisa nyanyi bersama dan memahami gitu loh, bahwa Allah itu ada beserta dengan kita. Bahwa Allah ada di dalam kita. Dan Allah mengasihi kita dan melihat kita mulia dan berharga. Sayangnya yang mulia dan berharga ini kemudian aku nggak diberkati Tuhan. Padahal berkat itu bisa jadi sudah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi rasa cukup itu yang tidak ada di dalam hidup kita. Kalau Anda bilang, Jeff, saya betul-betul secara sandang pangan papan aja saya nggak cukup loh Jeff. Ya, Anda bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku minta berkat dari Tuhan untuk memenuhi hal ini. Tetapi pastikan itu betul-betul bukan karena Anda tidak merasa cukup. Allah terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan, biarlah ini kata-kata yang diperkatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.